pihak, jadi harus banyak pihak yang terlibat, harus banyak stakeholder yang terlibat dalam mengurusi pendidikan itu, sehingga dengan sinergi yang baik antara berbagai stakeholder yang concern dengan pendidikan, misalnya kan Dewan Pendidikan kan, itu akan membuat pendidikan semakin baik, semakin kondusif di masa yang akan datang. Jadi kalau hanya diserahkan ke pihak sekolah, makanya tadi kan ada trilogi pendidikan tadi kan. Nah, trilogi pendidikan itu kan harus ada sekolah, masyarakat, dan orang tua. Nah, ini kan yang harus dari bersinergi itu, termasuk dengan Dewan Pendidikan. Kalau dari kita tadi ada usulan atau aspirasi yang disampaikan? Saya kira kan sudah diwakili oleh ketua komite sama ketua BPMS saya kan. Nah, sudah disampaikan. Jadi artinya ya sinergi lah yang harus tetap dibangun, dijaga ke depan sehingga semakin baik, semakin kondusif, sehingga pendidikan di Sumatera Selatan akan semakin maju sesuai dengan moto kan dari Pak Gubernur kan, Sumsel maju untuk semua. Dan sehingga kita di Lahat, khususnya pendidikan di Lahat, khususnya lebih khusus lagi SMA 4 Lahat, kita terus akan kita genjot, akan kita semakin perbaiki sehingga kami akan terus membawa nama Lahat di dunia pendidikan melalui SMA 4 Lahat. Ya, pertemuan hari ini pertama kita menyerap aspirasi masyarakat ya. Apa yang berkaitan dengan dunia pendidikan, permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi, atau apa kira-kira yang menjadi unggulan daerah di dunia pendidikan ini. Gunanya apa? Karena persoalan dunia pendidikan itu kan sangat berkaitan dengan generasi ke depan kita kan. Generasi depan itu ditentukan oleh generasi hari ini yang berkaitan dengan pendidikan. Terlebih pada saat ini masa boleh dikatakan belum normal ya, masih masa pandemi. Nah, apakah mereka sudah menjalankan apa yang menjadi instruksi dari menteri atau apa kendalanya? Ya kan? Pak, untuk tadi dari kami dengar tadi banyak sekali ya aspirasi yang disampaikan oleh para perwakilan dari baik itu dari Lahat, Pagar Alam, sama Empat Lawang. Ya, kalau dari aspirasi tersebut kesimpulan seperti apa, Pak? Jadi begini, persoalan yang kebanyakan itu berkaitan dengan pertemuan daring ini. Dan itu kendalanya apa? Banyak yang dari kelas 1 SD, 2 SD malah mereka tidak bisa membaca. Itu juga. Kemudian persoalan yang lainnya misalnya tidak semua siswa itu mempunyai HP atau laptop yang bisa untuk mengakses materi daring itu. Kemudian juga sinyalnya sering, apalagi yang di dalam pelosokan, sinyalnya kan sering tidak bagus, sehingga tidak maksimal lah. Artinya apa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan harapan. Target pendidikan itu. Jadi belum lagi lampu mati kan. Jadi untuk kedepannya selaku Dewan Pendidikan Sumsel, ya. Bagaimana Pak langkah yang akan dilakukan mungkin dari aspirasi ke aspirasi? Ya, begini, kalau itu kebijakan gubernur kita sampaikan kepada gubernur. Betul. Tetapi kalau sudah kebijakan nasional kita mencoba untuk bekerja sama atau dengan Dewan Pendidikan yang provinsi lain, supaya jangan kita sendiri, supaya bisa didengarkan. Royoan lah, Bang. Ya, royoan. Jadi kita sampaikan, artinya persoalan yang real. Karena mengapa? Pendidikan yang daring selama ini kita memang belum punya formulasi yang baku. Karena kasus ini kan baru terjadinya. Jadi belum ada yang bisa kita tiru. Jadi ini baru pemikiran. Yang penting jalan dulu lah kira-kira. Meraba-raba. Karena memang belum ada yang formulasi yang baku, yang bagus sekali itu. Kondisi seperti ini belum ada. Ternyata tidak mudah ya. Mulai dari kota sendiri, walaupun pemerintah sudah mengeluarkan itu, tetapi perangkat hardware-nya, belum lagi listriknya kadang-kadang mati, ya belum lagi mereka belum akrab dengan pembelajaran seperti itu. Nah, orang tua juga beda zaman. Pada saat mereka kecil dulu atau sekarang mereka tidak istilah gagap teknologi kan, gaptek. Jadi nggak bisa menguasai anaknya. Apakah anak betul-betul belajar atau main yang lain kan begitu? Itu persoalan. Pak, kalau persoalan lain, kalau selain masalah daring? Masalah yang lain sekarang misalnya itu usulan, bukan persoalan ya, usulan. Artinya PPKM itu ya, P3K itu ya, P3K. Mereka mengharapkan, artinya mereka yang sudah mengabdinya begitu lama di daerah tersebut, yang sudah K2 itu langsung diangkat saja.
Dapatkan berita update dengan mengklik subscribe, lonceng dan berikan komentar.